Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dosen dan teman-teman. Puji syukur kita panjatkan kepada karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam Zoom hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hazikul Abdor selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum Fisika Dasar 2 hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang hadir di Zoom hari ini. Saya, Muhammad Faisal Rahman dengan NIM 211910801010 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2A kali ini. Di mana kelompok kami akan membahas tentang transformator, namun tentunya saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Syafril Razan Syawaludin, ada Meida Dwi Hafizah, ada Salsabila Berliana Dewi, dan ada juga Muhammad Arif Al-Hakim. Baiklah, kita presentasi kali ini untuk yang pertama akan membahas tentang latar belakang. Untuk rekan yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih Faiz atas kesempatannya. Jadi latar belakang dari praktikum kali ini adalah transformator adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari suatu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lainnya melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan AC dari suatu nilai ke nilai yang diinginkan. Transformator dirancang untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik. Transformator ini dibagi menjadi dua, yaitu transformator yang berkumparan primer dan transformator yang berkumparan sekunder. Pada praktikum kali ini, kita akan bahas tentang transformator dan prinsip kerja transformator yang sangat sederhana, yakni dengan cara mengubah kumparan yang dialiri arus listrik sehingga menimbulkan fluks magnet di sekitarnya. Kumparan yang dialiri arus listrik yaitu kumparan primer yang dihubungkan dengan inti besi. Praktikum transformator kali ini kita akan menggunakan variasi lilitan kumparan serta variasi tegangan yang akan dipakai. Medan magnet diubah dengan adanya inti besi ke inti sekunder, sehingga pada ujung kumparan akan timbul gaya gerak listrik sekunder. Efek ini menimbulkan muatan induktansi. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada praktikum transformator kali ini yaitu bagaimana prinsip kerja transformator step up dan transformator step down. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi jumlah lilitan sekunder terhadap tegangan keluaran yang dihasilkan. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Faiz. Terima kasih. Terima kasih untuk saudari Mida yang telah memaparkan beberapa materi. Untuk selanjutnya, untuk rekan saya yang bertugas, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jelaskan tujuan dan manfaat. Tujuan dari praktikum transformator ini adalah mempelajari prinsip kerja transformator step up dan transformator step down. Yang kedua, mengetahui pengaruh variasi jumlah lilitan sekunder terhadap tegangan keluaran yang dihasilkan. Kemudian manfaatnya, praktikum transformator memiliki berbagai manfaat, yaitu dapat memahami cara kerja transformator dan memahami pentingnya transformator yang sangat berpengaruh terhadap distribusi listrik. Transformator atau trafo digunakan untuk berbagai macam tujuan, antara lain menaikkan dan menurunkan tegangan listrik, serta mengalirkan tegangan listrik ke sejumlah alat-alat listrik yang dibutuhkan tegangan listrik yang kecil, seperti bel pintu, mainan mobil listrik, mainan kereta listrik, dan lain-lain. Transformator juga meningkatkan tegangan listrik dengan melakukan transmisi jarak jauh. Contohnya, tegangan listrik dari generator pembangkit listrik. Tidak hanya itu, transformator juga berfungsi untuk listrik, rangkaian, penyesuaian tegangan, serta pemberi tenaga untuk alat elektronik tertentu. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Saudara Syafril. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang alat dan bahan yang kita gunakan untuk Saudara Al-Hakim. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Faiz. Ya, jadi alat dan bahan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah kumparan 1000 lilitan, 500 lilitan, dan 250 lilitan. Nah, kumparan ini berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam medan magnet yang dapat dihubungkan pada multimeter dengan 1000 lilitan, 500 lilitan, dan 250 lilitan. Yang kedua adalah inti besi U. Nah, inti besi U ini berguna untuk mempermudah jalannya medan magnet. Kita dapat menyalurkan suhu panas dari kabel tembaga ke bagian inti logam U. Yang ketiga adalah inti besi I. Berguna untuk mempermudah jalannya medan magnet serta untuk menyalurkan suhu panas dari kabel tembaga ke bagian inti logam I. Yang keempat adalah papan rangkaian. Untuk merangkai semua komponen yang diperlukan atau dinamakan papan sirkuit. Yang kelima adalah kabel penghubung merah. Nah, kabel ini untuk menghubungkan kuat arus listrik pada kumparan. Yang keenam adalah jembatan penghubung. Nah, jembatan penghubung ini sebagai medium untuk mengantarkan arus listrik pada rangkaian listrik. Yang ketujuh ada saklar satu kutub, digunakan untuk menyambung dan memutus arus listrik yang dipasangkan pada papan sirkuit. Yang kedelapan ada catu daya sebagai sumber tegangan listrik dengan skala tertentu yang dialirkan pada rangkaian listrik. Yang kesembilan ada multimeter, alat untuk mengatur atau mengukur tegangan listrik, kuat arus listrik, dan tahanan atau hambatan. Ya, terima kasih. Itulah bagian alat dan selanjutnya saya kembalikan ke Faiz. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Al-Hakim. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan untuk Saudari Salsabila. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan, ada percobaan pertama tegangan 3 volt digunakan lilitan 500 lilitan sebagai kumparan primer dan 1000 lilitan sebagai kumparan sekunder. Dihasilkan tegangan keluar dan tegangan masuknya kurang lebih 6,12 plus minus 0,11. Percobaan kedua digunakan tegangan 3 volt, lalu kumparan primer digunakan 1000 lilitan dan kumparan sekunder digunakan 250 lilitan. Dihasilkan tegangan masuk dan keluar 1,52 plus minus 0,11. Pada percobaan ketiga digunakan tegangan sebesar 9 volt dan kumparan primer sebesar 500 lilitan serta kumparan sekunder sebesar 1000 lilitan. Dihasilkan tegangan keluar dan masuk 18,6 plus minus 0,89. Percobaan keempat digunakan tegangan 9 volt dan kumparan primer 1000 lilitan serta kumparan sekunder 250 lilitan. Dihasilkan tegangan masuk dan keluar 2,12 plus minus 0,11. Pada percobaan kelima digunakan tegangan 12 volt, kumparan primer 500 volt dan kumparan sekunder 1000 volt. Dihasilkan tegangan masuk dan keluar 24,6 plus minus 0,55. Percobaan keenam digunakan tegangan 12 volt, kumparan primer 1000 volt dan kumparan sekunder 250 volt. Dihasilkan tegangan masuk dan keluar 3,12 plus minus 0,11. Next. Baik, terlihat pada gambar seperti pada gambar yang terlihat pada PPT. Yang pertama, kumparan 500 lilitan sebagai kumparan primer dan kumparan 1000 lilitan sebagai kumparan sekunder.
Saklar diposisikan dalam keadaan terbuka. Multimeter digunakan sebagai voltmeter dengan batas ukur 50 volt AC. Catu daya dihubungkan ke sumber tegangan PLN. Dipastikan alat masih dalam keadaan off dan diputar pada saklar tegangan 3 volt AC. Saklar ditutup sehingga rangkaian dalam keadaan terhubung dengan catu daya, kemudian dicatat hasil pengukuran dengan terbaca pada voltmeter. Saklar dibuka kembali, diposisikan pada angka 0, kemudian diubah tegangan keluaran dari catu daya pada skala 6 volt. Ulangi langkah dengan tegangan dan kumparan yang berbeda-beda. Hasil dari percobaan kali ini membahas transformator. Transformator merupakan alat yang digunakan atau berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Jika terjadi perubahan flux magnet pada kumparan primer di dalam transformator, maka akan diteruskan ke kumparan sekunder. Penerusan ini akan menyebabkan hasil suatu gaya gerak listrik induksi dan arus induksi. Jika arus input ini berupa arus bolak-balik, maka menyebabkan terjadinya perubahan flux magnet secara terus-menerus. Pengaruh jumlah lilitan sekunder terhadap tegangan keluaran yang dihasilkan, yaitu jika lilitan sekunder lebih besar daripada lilitan primer, maka tegangan output yang dihasilkan akan meningkat. Hal ini berbeda jika menggunakan lilitan sekunder yang lebih sedikit daripada lilitan primer, maka tegangan yang dihasilkan akan menurun. Semakin besar variasi tegangan catu daya atau input yang digunakan, maka tegangan sekunder atau output yang dihasilkan akan menurun atau naik secara drastis. Sebagai contoh, ketika kita mengambil salah satu daya dari variasi tegangan catu daya sebesar 12 volt, lilitan primer sebesar 500 lilitan, dan lilitan sekunder sebesar 1000 lilitan. Jika kita mengukur tegangan sekunder pada voltmeter, maka akan menghasilkan tegangan yang naik sebesar 24,6 volt. Kondisi ini akan menjadi berbeda jika lilitan sekunder diganti dengan 250 lilitan dan lilitan primer sebesar 1000. Tegangan yang ditunjukkan pada voltmeter akan semakin menurun sebesar 3,12 volt. Peristiwa ini sudah sesuai dengan prosedur percobaan dan menghasilkan data yang benar, sehingga prinsip transformator sudah terwakili oleh data-data yang dihasilkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Faiz. Baik, terima kasih untuk Saudari Salsabila telah memaparkan hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Dan untuk yang bagian terakhir tentang kesimpulan akan saya bacakan tentang kesimpulan dari pemaparan dari teman-teman, dari rekan-rekan saya yang telah materi. Prinsip kerja transformator step up adalah lilitan sekunder lebih besar daripada lilitan primer akan menghasilkan tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. Hal itu menunjukkan bahwa lilitan sekunder lebih besar dari lilitan primer, maka akan menghasilkan tegangan sekunder yang besar juga. Selain itu, untuk transformator step down adalah lilitan sekunder lebih kecil daripada lilitan primer, yang nantinya akan menghasilkan tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Lilitan sekunder jika lebih kecil daripada lilitan primer, maka akan menghasilkan tegangan output yang kecil juga. Jadi itu dari kesimpulan kelompok kami, dari pemaparan kami cukup itu dari kesimpulannya, di mana kelompok kami akan teman-teman semua itulah yang penyampaian materi dari kelompok 2A mengenai transformator. Jika ada salah dalam penyampaian atau penulisan PPT, mohon dimaafkan. Untuk itu sekian yang saya bisa sampaikan, dan teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Hasik Waber.